So, hai semuanya, apa kabar? Apa kabar? Balik lagi di video YouTube aku yang udah lama banget gak aku sentuh, yang udah lama banget gak aku upload video di YouTube. Jadi video kali ini aku peruntukkan untuk kalian-kalian yang kerap kali bertanya ke aku mengenai perkuliahan yang saat ini aku sedang jalani, yaitu program Pascasarjana atau yang biasa kita kenal sebagai Magister. Dan ya, kali ini aku lagi lanjut sekolah, lagi lanjut kuliah di Universitas Indonesia Depok. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini tuh aku akhirnya memberanikan diri untuk membuat video yang padahal sebenarnya niatnya itu tuh bahkan udah dari aku kelar semester 2, karena begitu masuk semester 3 aku cuma ada satu mata kuliah ditambah dengan publikasi jurnal. Dan begitu perkuliahan di semester 3 kelar dan akhirnya aku mengambil mata kuliah tugas akhir dan ada beberapa waktu kosong, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat video ini dengan maksud, ya emang kenapa kalau berbagi, Ira, gitu ya kan. Jadi aku rasa dengan adanya video ini aku bisa berbagi ke kalian walau sebatas informasi gitu loh. Jadi sebenarnya aku tidak membuka question box gitu di Instagram ataupun di lainnya, tetapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali ditanyakan ke aku. Jadi for the people who doesn't knows me, saat ini aku merupakan mahasiswi tingkat akhir dan aku berkuliah di jurusan Ilmu Hubungan Internasional pascasarjananya, dan dulu aku S1-nya itu Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara. Saat ini aku berdomisili di Jakarta. Jadi langsung saja kita mulai pertanyaan-pertanyaannya, dan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang umum, oke? Jadi mungkin videonya ini bakal ngejawabnya secara singkat, dan mungkin nanti di video kedepannya mengenai educational begini akan kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih terperinci lagi, oke? The first question, hai Kak Ira, aku mau nanya tentang S2 di UI, boleh nggak Kak? Of course boleh. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang umum banget dan aku selalu jawab ke orang yang nanya kayak gini. Itu tuh the first step that you need to do is cek websitenya itu tuh ada penerimaan.ui.ac.id. Jadi ntar mungkin aku akan tulisin di sini. Oke, jadi di website tersebut itu lengkap banget informasinya, mulai dari kapan itu penerimaannya dibuka, kapan pengumumannya, ada jurusan apa-apa aja, atau bahkan uang kuliah di jurusan yang kalian tuju itu juga bisa kalian akses di situ. Biasanya UI itu membuka penerimaan atau melaksanakan SIMAK, seleksi ujian masuk kalau nggak salah. Aku juga kurang inget gitu singkatan dari SIMAK itu. Tapi biasanya UI itu membuka SIMAK itu sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, 3 gelombang dalam 1 tahun. Dan aku pada tahun 2020 kemarin mengikuti gelombang yang pertama. Oke, let me explain it one by one. Oke, jadi gelombang yang pertama itu biasanya diadakan di Maret dan pengumumannya itu tuh biasanya di April. Gelombang kedua itu biasanya juga gabung dengan mereka-mereka yang bakal berkuliah di S1 gitu. Jadi SIMAK UI-nya tuh barengan. Nah, gitu. Biasanya tuh kalau nggak di Juni atau Juli gitu kan. Nah, baru di gelombang ketiga itu biasanya dibuka di November atau Oktober November gitu. Kalian bisa cek aja. Kalau misalnya aku misinformasi, kalian pokoknya tinggal cek aja websitenya. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2 itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswi yang akan berkuliah di semester ganjil, atau UI biasa menyebutnya semester gasal. Nah, untuk gelombang ketiga itu biasanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang berkuliah di semester genap.
atau yang biasa dimulai itu di awal-awal tahun gitu kan. Jadi di gelombang 1 dan gelombang 2 ini, atau bahkan di gelombang ketiga, itu tidak semua jurusannya itu dibuka. Jadi kalian bisa ngecek-ngecek aja. Kayak contohnya ilmu hubungan internasional yang saat ini aku sedang jalani, itu biasanya tidak membuka jurusannya itu tidak dibuka di gelombang ketiga, dikarenakan proses perkuliahan di ilmu hubungan internasional itu dimulai dari semester gasal. Kira-kira begitu. Jadi kalian bisa cek-cek aja jurusan yang kalian tuju itu tuh bukanya itu tuh ada di gelombang keberapa gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku lulus S1 di 2019, lalu wisuda di 2020, tepatnya bulan 2, lalu di bulan 3, tepatnya bulan Maret, aku mengikuti SIMAK UI gelombang 1 yang pada tahun itu merupakan SIMAK UI terakhir yang dilaksanakan secara offline, karena setahu aku saat ini masa pandemik itu SIMAK UI masih dilaksanakan secara online. Kira-kira info mengenai S2 itu tuh seperti itu, mengenai penerimaannya. Pertanyaan kedua, hai kak, aku nemu akun kakak di tag akun IG IRUI. Pengen banget masuk UI kak, kira-kira boleh kasih tips-tips biar lolos HIUI nggak kak? Thank you so much for that kak. Oke. For this question, sebenarnya aku nggak punya kuasa untuk menentukan kalau kalian ngakuin ini kalian bakalan lulus gitu, karena untuk menentukan kalian lulus atau enggaknya itu kan kuasanya UI gitu ya, bukan kuasanya saya gitu. Nah, tapi aku kerap kali membagikan tips and trick belajar ala aku ke teman-teman yang kemarin-kemarin juga tertarik untuk ikut seleksi masuk UI ini gitu. Alhamdulillahnya ada beberapa yang lulus. Oke, jadi lolos HIUI ini tuh sebenarnya tidak ada spesifik karena ujiannya itu di jurusan apapun. Setahu aku kalau itu dia untuk pasca sarjana atau magister, bukan profesi, itu biasanya sih ujiannya itu sama aja. Ujian SIMAK UI untuk S2 itu biasanya terbagi dua, yaitu dia TPA dan juga bahasa Inggris atau TOEFL. Tapi bedanya di sini TOEFL-nya itu tidak ada listening. Jadi kalau misalnya TPA-nya itu biasanya ada kuantitatif, ada beberapa ya tes-tes TPA kayak pada umumnya. Dan sebenarnya ada banyak banget buku yang dijual bahkan di Gramedia, dan ini aku juga baru tahu buku itu tuh kayak gimana bentukan soal si SIMAK UI itu gitu. Nah, kalau kalian ngerasa kalian juga ribet untuk membeli bukunya, kalian tuh tinggal download aja. Bahkan di website penerimaan itu aja itu ada beberapa soal-soal khususnya bahasa Inggris mereka menyediakan gitu. Jadi kalian tinggal download filenya. Kalau kemarin aku download filenya dan aku print, lalu aku coba-coba jawab gitu. Karena biasanya tipe-tipe soal itu tuh enggak, tipe-tipe soal SIMAK UI khususnya S2 itu tuh dia bentukannya tuh sama. Bentukan ya, bukan berarti soalnya itu tuh bener-bener spesifik sama, enggak. Tapi kayak bentukannya tuh sama. Karena kayak misalnya nih contoh soalnya si English itu pasti diawali dengan reading, terus ini, terus ini, terus itu gitu. Nah, kalau misalnya jenis soalnya si TPA biasanya diawali dengan ini. Jadi bentukannya sama, cuman isinya mungkin yang bakal beda-beda. So maybe itu tips and triknya. Nah, tip and trik aku lainnya itu adalah misalnya hari untuk ujian itu jatuh pada hari Senin. It means di 1 minggu sebelum hari itu hadir, aku akan benar-benar fokuskan diri aku untuk belajar. Jadi aku akan membiasakan diri aku benar-benar dalam kondisi yang ngejawab soal mulu. Jadi kalau misalnya mual dah tuh gitu lah dia. Jadi memang membiasakan diri itu yang penting gitu. Jadi aku tuh kemarin di 1 minggu sebelum ujian itu aku laksanakan, aku benar-benar fokusnya tuh ke belajar. Makanya itu aku ikut klub belajar. Tapi bagi kalian yang lebih nyamannya itu tuh belajar secara mandiri, ada baiknya kalian mengumpulkan soal-soal itu gitu. Jadi saran aku, dengan kalian mengumpulkan soal-soal, kalian menjadi terbiasa menghadapi soal-soal SIMAK UI itu seperti apa gitu. Kalau aku itu
And the secondly that you need to prepare adalah motivation letter, karena dinyatakan diterima di UI itu ada beberapa jurusan termasuk jurusan HI itu meminta kalian untuk membuat yang namanya motivation letter gitu. Kalau kalian ingin tahu tips and trick aku dalam menulis motivation letter, nanti aku bakal buat videonya lagi, oke? Jadi kira-kira itu tips-tips dan trik aku kenapa aku bisa lolos di SIMAK UI at that time. Jadi intinya adalah niat yang benar-benar diiringi dengan usaha gitu, karena aku percaya kalau misalnya usaha udah maksimal, niat juga udah tulus, udah baik, kalau misalnya hasilnya itu tuh gak bakal jauh-jauhnya itu dari si usaha yang udah kalian lakuin. Walaupun hasilnya nanti ke depannya itu tidak sama seperti yang kalian expect, kalian perlu percaya bahwasanya Tuhan Allah SWT sudah mempersiapkan yang lebih baik dari usaha-usaha yang kalian lakuin itu. Kira-kira begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Suka banget liatin storynya Kak Iya. Aduh, gemes banget gue dipanggil Iya dong. Kak, boleh dong kalau kakak lagi nggak banyak tugas sharing di story tentang tujuan gitu. Sedih banget hidup stuck gini-gini aja, pengen gitu ada perubahan tapi bingung mulainya dari mana. Udah semester 10 nggak tamat-tamat. Semester 10 it means 5 tahun ya. Jam tidur berantakan, siang tidur, malam sampai pagi bangunnya. Sharing dong Kak biar kayak kamu gimana, boleh ya? Oke. Something that you need to highlight is kalau misalnya kamu berada dalam fase yang lagi stuck, terus jenuh dengan rutinitas, aku tuh selalu menyediakan yang namanya waktu-waktu untuk istirahat. Jadi misalnya nih aku tuh terlalu monoton gitu ya dengan hari-hari yang dijalani itu mulu. Ternyata yang rutinitas itu aku tinggalin dulu sekitar beberapa hari, nanti baru aku balik lagi gitu. Karena istirahat sejenak itu tuh perlu. Oke, gini, kalau aku pribadi, aku niatin dulu dalam hati bahwasanya apapun yang bakal aku hadapin ke depannya, aku tidak boleh menomorduakan mentalku, fisikku, dan aku tidak boleh menomorsekiankan urusan perutku gitu. Jadi kalau ada banyak banget nih hal-hal yang mau dihandle, yang perlu kalian save yang pertama kali adalah mental dan diri kalian secara fisik gitu. Jadi kalau misalnya pun ada banyak banget tugas yang perlu kalian lakuin, kalian jangan lupa makan, karena menurut aku kalau kalian makan itu akan menaikkan imun, mood, plus lagi semangat. Ya dong makan gitu loh. Gue aja tuh gemukan gitu gara-gara makan mulu kan. Nah kira-kira tuh kayak gitu. Nah jadi kalau aku pribadi, aku itu merupakan orang punya tujuan. Jadi apapun itu tuh biasanya juga aku selalu kayak punya tujuan gitu. Kalau misalnya kalian merasa bahwasanya kalian itu tuh sedang tidak tahu nih tujuannya kemana, arahnya kemana, mungkin kalian perlu yang namanya time management. Tentang time management, aku punya tips and trick mengenai kayak mana yang prioritas, mana yang enggak, mana yang punya deadline, mana yang enggak. Nah jadi kalian bisa mengukur beberapa kegiatan-kegiatannya kalian itu dari mana yang paling prioritas dulu dan mana yang paling punya deadline. Nah jadi ketika kalian udah tahu nih list-list mana yang paling prioritas dan paling yang tidak terlalu penting atau tidak prioritas, dan yang mana yang paling punya deadline dan yang tidak paling punya deadline, nah itu tuh ketika kalian udah tahu listnya, pasti keseharian kalian itu tuh diisi, diwarnai, serta dijalani dengan hal-hal yang kalian tahu mau ngapain. Karena menurut aku kejenuhan akan menjalani hari-hari itu adalah ketika kita nggak tahu kita mau ngapain gitu. Kalau misalnya kita tahu, ya kan kita bakal ngelakuin sesuatu. Simpel gitu. Menurut aku gitu. Kira-kira tips dari Ira begitu Kak, Bang, gitu ya. The next question, Kak mau nanya kalau misalnya kita tamat 3,5 tahun terus langsung ngambil S2 bisa nggak Kak? Soalnya kan kalau 3,5 tahun masuknya ajaran semester genap. Kalau mau masuk S2 supaya bisa rupanya Kak masuk di semester genap. Kalau seandainya nggak bisa masuk S2 di semester genap, sayang juga Kak tamat cepat-cepat. Mending ngikutin alur 4 tahun gitu Kak. Itu yang mau aku tanya Kak. Oke.
sorry, aku baru sebut. Dari pertanyaan ini sebenarnya balik lagi ke pertanyaan yang tadi pertanyaan kedua yang aku jawab. Kuasanya kita untuk lulus untuk lanjut kuliah itu kan bukan kuasanya kita pribadi, tapi ada orang yang menyeleksi dan ada orang yang menyatakan oh ini layak untuk diterima, oh ini lulus gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk lulus di 3,5 tahun, why not? Kalau menurut aku, apabila kalian punya kesempatan-kesempatan yang menurut kalian secara pribadi itu baik dan bahkan di mata masyarakat atau di mata orang lain itu adalah hal yang menakjubkan, why not to take it gitu loh. Jadi kalau punya kesempatan, kenapa harus ditinggalin gitu, kenapa harus dinanti-nantikan? Karena kalau menurut aku, kalau kalian punya kesempatan untuk lulus di 3,5 tahun, kenapa dilambatin hanya karena nggak tahu bakal bisa lanjut S2 atau enggak. So sebelum aku lanjutin, jadi pada kucing aku, jadi kalau misalnya dia bolak-balik lewat, mohon dimaklumin aja, oke? Jadi dia gemes, sekaligus hiburan juga kan buat video ini. Nah jadi saran dari aku, kalau kalian punya kesempatan untuk lulus 3,5 tahun, ambil aja, lakuin aja. Dan ketika kalian mau lanjut S2, nah gunakan tips yang aku lakukan juga berikut ini. Jadi sebenarnya aku itu lulus sidang di 2019, tepatnya Oktober, tapi aku baru bisa wisuda itu di 2020 bulan Februari. That's why ada beberapa waktu-waktu kosong. Nah jadi waktu-waktu kosong itu aku sediakan untuk aku membuat list universitas mana yang kira-kira membuka penerimaan masuk gitu. Jadi hal itu juga aku lakukan dulu waktu aku S1. Jadi ketika aku telah mengikuti SNMPTN itu aku ngelis tuh, oh ternyata universitas ini tuh buka ujian mandiri tuh tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah jadi ketika kalian udah tahu waktu-waktu tersebut, kalian bisa prepare diri kalian, oh ternyata ini yang diikuti, oh ini ternyata bisa diikutin, oh ternyata enggak gitu. Bahkan universitas luar negeri juga dibuat gitu listnya. Dan bahkannya lagi aku juga membuat list untuk siswa beasiswa mana yang dibuka. Jadi yang ditanyakan ini aku rasa gak ada yang sayang kalau misalnya lulus di 3,5 tahun dan kalian mau lanjut kuliah gitu, karena kalian tinggal memfilter aja, oh ternyata ada universitas di dalam negeri, universitas ini, oh ternyata universitas di luar negeri lagi buka penerimaan universitas ini gitu juga. Beasiswa yang dibuka untuk mahasiswa pasca sarjana juga ada ini. Jadi ketika kalian punya kesempatan untuk lulus, saran aku ya take it gitu loh. Jadi kalian tahu apa yang bakal bisa kalian lakuin, atau mungkin bahkan bagi kalian yang tidak mau lanjut S2 kan ada kesempatan untuk mencari kerja gitu loh. Jadi nggak ada yang sayang sebenarnya dengan lulus kuliah cepat menurut aku gitu, karena itu rezeki sih, itu salah satu bentukan rezeki. Kira-kira aku bisa menjawabnya seperti itu. Oke, next. Ira, sorry nih ganggu, bagi tips belajar dong, kayak mana poin-poin penting materi itu bisa lengket. Wak, sorry nih aneh nanyanya, kan Ira rajin belajar, lulus UI lagi sampai studi ke Embasi Rusia. Oke. Oh, Embasi Rusia. Embasi Rusia itu kemarin sebenarnya adalah rencana yang diatur oleh mahasiswa-mahasiswa sih, bukan itu dari kampusnya langsung gitu, enggak. Nah, jadi kalau ditanya lagi nih tips belajar biar poin-poin penting itu bisa poin-poin materi itu bisa lengket. Kalau aku sih sebenarnya adalah orang yang better di menulis dibandingkan berbicara. Makanya it's hard for me to explain kondisi atau kayak bercerita tentang diriku sendiri gitu. Itu masih jadi hal yang sulit kalau aku ngomong langsung. Makanya aku adalah orang yang lebih menyampaikan pendapat dari menulis gitu. Nah, makanya dari itu kalau aku pribadi apabila ada materi-materi yang aku rasa oh ini ilmu baru nih, oh ini penting nih untuk aku ingat, itu pasti aku tulis. Dan aku tuh selalu punya notes, wait jadi aku tuh selalu punya yang namanya notes kecil gitu. Nah ini kayak buku pegangan aku gitu, jadi hal-hal yang aku pengen aku ingat aku pasti tulis di sini gitu. Jadi aku ngerasanya aku butuh untuk mengingat itu, aku pasti tulis itu gitu. Kira-kira gitu. Aku setuju. Ira, iya. Oke, aku setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya
Ira itu rajin, dia bukan yang pinter gitu. Nah bener, karena aku ngerasanya juga apapun yang aku dapet itu bukan karena akunya pinter banget terus apa gitu. Aku lebih sependapat dengan orang yang mengatakan aku rajin, karena itu juga tips yang sekaligus menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya. Mungkin ini adalah hal-hal dimana kita bisa mengatasi segala kejenuhan apa segala macam itu kalau misalnya kitanya itu tahu apa yang mau kita lakuin, dan ketika kita tidak tahu apa yang mau kita lakuin itu sangat berimpact banget kita menjadi orang yang malas. Jadi kalau menurut aku pinter itu datang karena rajin, sukses itu datang juga karena kita rajin, dan kekayaan juga datang kalau kitanya rajin gitu. Jadi yang penting rajin, gak tidur mulu gitu. Sama juga ada quotes yang aku dengar beberapa waktu lalu, easy life becomes from the hard choice. Jadi hidupmu akan terasa lebih mudah kalau kamu memilih yang namanya pilihan-pilihan yang berat. Contohnya kayak berolahraga yang rutin, itu kan pilihan yang berat. Terus memakan makanan yang sehat, itu kan pilihan yang berat. Mau bener-bener belajar, itu kan kadang pilihan yang sulit gitu. Tapi it's gonna be the reason to make your life easier in the future, I think. Aku ngerasanya gitu. Dan ini benar, kayak contohnya lagi, kalau hidupmu terasa susah dan sulit, itu mungkin dikarenakan kamu memilih pilihan yang mudah gitu, kayak serba instan. Terus abis itu juga tiduran doang kan, memilih untuk tidur, memilih untuk nggak ngapa-ngapain, itu kan pilihan yang mudah. Tapi is that make you are feeling okay or alright? Kan nggak juga gitu kan. Dan mungkin sampai di situ dulu kali ya video yang bisa aku bagi. Dan nanti ketika ada beberapa pertanyaan atau bahkan ada hal spesifik yang bisa kita bahas, kita bakal bahas lebih lanjut. So maybe that's enough from me. Enjoy the video, serap-serap yang baik dari video ini, dengar-dengar yang kalian mau dengar, dan ambil makna yang mau kalian ambil, comot-comot yang baik. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe aku. Assalamualaikum. We all as a human itu adalah baik gitu. Jadi kayak kita tuh pasti semuanya tuh punya keunggulan di bidang kita masing-masing, dan aku pribadi percaya bahwasanya setiap manusia itu adalah baik.